Itulah tadi bincang-bincang kita bersama rekan Rifan Dwi Astono. Dan selanjutnya kami akan bertanya kepada perwakilan dari anak muda. Ternyata anak muda ini juga termasuk pihak-pihak yang sibuk bergerilya untuk mendukung pasangan baik Jokowi JK maupun juga Prabowo Hatta Rajasa. Tapi yang menarik, apa sih yang menjadi motivasi mereka untuk mendukung kedua pasangan tersebut? Kita akan bertanya langsung. Ada Banyu Biro Jarot selaku penggagas dari Kawan Jokowi dan juga Arif Rahman. Ini merupakan sekjen dari GEMA, Gerakan Muda Pendukung Prabowo Hatta Rajasa. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ini menarik, ini Banyu nih sebenarnya nih. Saya tahu Banyu ini kan dekat sekali sebenarnya sama Hatta Rajasa. Kok sekarang malah membuatnya gerakannya Kawan Jokowi? Ada apa nih sebenarnya Banyu? Oh, kalau itu memang pilihan awal dulu. Memang saya dekat sama keluarga Pak Hatta dan Pak Hatta juga sendiri. Cuman sebagai kader PDIP, akhirnya ketika ditegaskan oleh Ibu Ketum bahwa yang menjadi capres adalah Pak Joko Widodo, dan kebetulan juga saya suka juga sama beliau, jadi sebagai pemuda ya kami menjalankan amanah. Oh, setahu saya kan Banyu waktu itu aktif juga dalam gerakan kepemudaannya dari PAN tuh. Oh bukan. Kalau waktu itu tuh sebenarnya lebih ke pergerakan non parpol, karena ada unsur partai-partai lain, ada ormas-ormas lain gitu, dan kita gerakannya tuh sosial kemanusiaan waktu itu. Soalnya waktu itu kan saya juga ngamatin tuh di media-media, wah di mana ada Pak Hatta Rajasa sebenarnya ada Banyu Biru ya kan? Iya emang. Tapi saya juga kaget kesini kok datangnya pakai baju merah, bukan pakai baju putih biru gitu loh Mas Arief. Iya. Dulu Banyu Biru, sekarang Banyu Biru tapi darahnya merah, jadi sama-sama aja sih sebenarnya. Oh gitu, saya pikir apa karena sekarang ada perusahaan yang berkaitan dengan Pemprov DKI sehingga akhirnya sekarang harus mendukung yang merah. Apa kira-kira ada itu juga alasannya? Enggak lah, nggak ada urusannya. Saya kan jadi kader partai udah lama juga. Dari kuliah di London juga udah jadi Bapilu di London kan waktu kuliah di sana. Oke, jadi itu latar belakang sejarahnya kenapa akhirnya sekarang membuat Kawan Jokowi. Ya, pada dasarnya kalau Kawan Jokowi itu sebenarnya kami buat bersama teman-teman dan terutama Ketua Umum kita Dias Hendro Priyono. Oh iya. Ya, dan intinya kan kita sebagai koalisi anak muda dan relawan untuk Pak Joko Widodo, ya kita terus bergerak karena pada dasarnya ya kayak ini teman lama semua gitu, ternyata dari GEMA gitu kan. Teman-teman semua. Ini tadi kita barusan ngobrol bahwa ini di sana teman semua ya. Terus dia bilang, iya di sini teman semua ya. Iya. Jadi saya mikir, dan memang filosofinya dari kawan Jokowi itu ya kami itu bukan lawan, kami itu kawan gitu. Karena pada dasarnya ya pemuda ya adalah penerus bangsa juga kan ke depannya. Jadi ya saya rasa juga saya sangat memuji dan yang pertama selamat kepada GEMA Indonesia yang baru dideklarasikan kemarin. Sangat luar biasa. Dan Prabowo Hatta juga merupakan tokoh yang kuat. Ya, tapi kami juga di sini ya juga mempunyai pilihan, yaitu ya Pak Jokowi dan Pak JK. Oke, ini kenapa dia nggak diajak nih? Sebenarnya saya juga kepengen tanya nih. Nah, jadi yang menjadi ketua tim pemenangan Pilpres ini siapa? Apakah Pak Hendro Priyono, Pak Luhut Panjaitan? Makanya saya minta kalau mungkin Banyu lebih tahu nih, bisa informasikan ke kita nih. Oh, kalau itu bukan dalam kapasitas untuk menjawab ya. Bukan. Kalau saya hanya ketua bidang pemuda di sini. Mungkin kalau di segmen-segmen berikutnya dia ada waktu juga lebih baik. Kemarin juga tadi saya tanyakan kalau bisa lebih rame-rame kan lebih baik ya. Cuman mungkin ada pendukung atau rame-rame lah, nggak sendirian. Oke, baik. Kalau latar belakang Arif sendiri kenapa sampai akhirnya menjadi sekjen di Gerakan Muda Pendukung Prabowo dan Hatta Rajasa? Makasih Mas Andrian. Jadi memang kalau kita di GEMA Indonesia ini memang kita bukan kader-kader partai koalisi, bukan. Kita memang anak-anak muda yang sering kumpul, kayak saya dari DPP KNPI, dengan teman-teman di HIPMI, dengan teman-teman juga yang intelektual muda, dari ISPI Muda dan lain-lain, dan teman-teman gerakan yang lainnya, aktivis 98, kita sering kumpul, dan akhirnya memang kita diskusi, kita harus juga merumuskan sesuatu yang penting untuk bangsa ini, karena akan ada momen Pilpres, di mana akan ada pergantian kepemimpinan nasional. Nah, maka kita berhimpun sebenarnya dalam Gerakan Muda Indonesia ini. Jadi kita lebih ingin mengambil segmen anak-anak muda, dan kita juga ingin memberikan pemahaman kepada anak muda yang selama ini juga misalkan masih ada yang cuek-cuek aja. Mereka kenal politik tapi mereka tidak punya pilihan. Nah, ini yang akan kita garap nanti ke depannya, Mas, bahwa kita juga punya tugas untuk mengingatkan anak muda bahwa
kita ini punya hak politik. Kita harus terlibat dalam sebuah momen besar, Baik. Pilpres ini untuk ikut terlibat. Baik. Tapi juga kita tidak menghilangkan kepentingan kita, Betul. bahwa kita juga ingin mendukung sosok yang memang kita anggap penting. Baik, itu kan Yaitu jawaban Pak- normatifnya. Ya. Tapi pertanyaan saya, Ya. kenapa Pak Prabowo Hatta Rajasa? Nah, itu yang paling penting, Mas. Jadi begini, kenapa kita memilih Pak Prabowo? Pertama, kita lihat masalah ketegasan beliau. Ya. Beliau juga punya pengalaman yang mumpuni di TNI. Mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Ya. Nah, jadi untuk kita anggap untuk bisa mengelola Indonesia ini, yang memang negara kepulauan yang sangat luas, kita harus mempunyai pemimpin yang berkarakter, tegas, dan memang punya sikap yang memang nantinya bisa menjadi figur untuk bisa menyatukan bangsa ini. Laku nggak itu dijual di anak-anak muda? Tegas, berkarakter seperti itu. Anak muda ini kan cenderung seneng yang lebih dinamis, lebih gaul, kira-kira seperti itu. Gimana tuh Mas Arief? Jawabannya deklarasi kemarin, Heeh. banyak yang hadir. Ada Mas Dhani Ahmad Dhani, Ustadz muda kita, ya kan? Beliau yang selama ini kita tahu berjalan bersama dengan PKB selama Iya. ini, buktinya bisa ke kita. Ada Raffi Ahmad, sosok yang selama ini sangat humoris dan gaul di anak muda, itu bergabung dengan kita, dan itu tanpa tanpa kita minta. Beliau memang minta datang ke kita untuk ikut mendeklarasikan. Jadi kan ini kan bisa terlihat bahwa sosok Pak Prabowo ini sosok yang disukai oleh anak-anak muda. Yang selalu dilingkungkan oleh media terutama, Mas. Kalau kawan Jokowi juga gitu, melibatkan figur-figur publik atau teman-teman dari dunia seni gitu dalam kampanye nanti ke depan. Kalau kawan Jokowi itu pada dasarnya ada beberapa program. Kebetulan yang kita jalanin itu ada yang namanya Jokowi Menjawab gitu kan. Apa Jadi tuh? misalnya kayak waktu itu Sela Kotak nanya Pak Jokowi suka musik apa sih? Nah terus Pak Jokowi jawab. Iya. Terus udah gitu ada siapa lagi yang nanya ya? Gading nanya Pak Jokowi suka film-film apa aja sih gitu kan. Terus dijawab juga. Terus ada juga kayak tokoh-tokoh muda lainnya. Oke. Nggak, intinya kalau kita sih di kawan Jokowi hanya berusaha meneruskan aspirasi dan mendekatkan lagi. Kan beliau kan sangat belusukan orangnya. Nah ini belusukan ala yang muda-mudanya Jokowi ini kira-kira seperti ini loh, gitu loh. Jadi apa yang nanti rencana kawan Jokowi ini lakukan terhadap anak-anak muda? Oh langsung, ada juga yang mengenalkan visi misi yang nawacita itu, 9 cita-cita Jokowi Prabowo itu, Jokowi JK. Nah itu juga akan kita teruskan. Banyak kok programnya, kayak misalnya anything that is fun, apapun yang hype, yang muda, yang seru, karena pada dasarnya selama ini kan cuman berdua nih ceritanya. Karena cuman berdua, makanya kami sangat menegaskan bahwa kami di sini mencari kawan bukan lawan, dan semangat kerja kita ke depan itu adalah yang semangat dan yang santun gitu. Jadi selain tadi Gading Martin, mungkin nama lain yang cukup familiar di telinga masyarakat siapa yang terlibat dalam kawan Jokowi? Oh kalau nama-nama yang familiar di industrinya masing-masing sih banyak mungkin. Siapa ya. aja? Karena kayak misalnya contoh di kawan Jokowi itu banyak gabungannya. Ada Garda Muda Nasdem, ada Garda PKB, ada Garda Bangsa PKB, terus ada JASMEV, jaringan Jokowi Advanced Social Media Volunteers. Oke. Terus ada juga Aliansi Profesional Muda Pasar Modal Muda gitu kan. Terus ada juga anak-anak gabungan kuliahan. Terus ada juga remaja relawan muda Jakarta gitu kan. Jadi memang ini juga sebuah gerakan yang ya insya Allah kami percaya masif gitu. Ada nggak sih mungkin deal-deal tertentu yang ditawarkan oleh partai ataupun juga dari pasangan capres itu terhadap kalian di sini yang sudah istilahnya mau turun ke lapangan, belusukan, meluangkan waktu, energi, tenaga, dan juga mungkin termasuk biaya? Kalau di kita tidak, dalam artian gini, kita ini kan bicara komitmen terhadap bangsa ya terutama. Ya, Saya juga pastinya. yakin di tim relawan Jokowi juga seperti itu. Ini bicara Namanya relawan. Relawan, ya. Kita juga gerakan. Ini kan sebenarnya kan bentuk komitmen kita terhadap bangsa dan negara. Bahwa kita sebagai anak muda ini harus menentukan sikap, Mas. Sikap mana yang kita pilih? Karena bagaimanapun ke depan ini kepemimpinan nasional ini sangat mempengaruhi bagaimana Indonesia ke depan. Nah kalau kita sendiri, kenapa sih kita pilih Pak Prabowo sama Pak Hatta? Ya pertama memang karena kita juga melihat visi dan misinya, Mas. Bukan hanya bicara figur saja. Buat saya kalau bicara figur,
semua orang bisa bicara itu. Tapi yang paling penting bagaimana kita menelaah, memahami visi dan misi masing-masing. Oke, kalau tadi Arief melihat dari visi misinya Pak Prabowo, karena memang visi misinya sudah dilempar sudah cukup lama. Ya. Nah, kalau dari Banyu, sepertinya bukan visi dan misi kan, karena visi dan misinya baru kemarin ini mungkin dipublikasikan. Ya. Apa yang latar belakang Banyu? Kalau nawacita itu yang baru digelontorkan, ya otomatis itu kan merupakan intisari dari rangkuman pemikiran para tokoh-tokoh di dalam dan terutama Pak Jokowi sendiri gitu kan. Tapi kalau yang menarik kami secara pribadi ya pribadi beliau yang humble, down to earth, belusukannya itu loh. Caranya Banyu kalau misalnya ketemu saya anak muda nih, belum kenal nih tentang para capres tersebut gitu. Banyu akan melakukan kira-kira pendekatan seperti apa nih? Kenapa ya? Kalau saya ngerasa sama Pak Jokowi itu nggak ada dinding pemisah gitu loh. Tidak ada dinding pemisah, makanya juga kita menamakannya kan kawan Jokowi gitu. Ya, misalnya gini, nih Banyu ketemu saya nih lagi di mall nih. Ini anak-anak muda nih yang katakanlah buta lah politik gitu. Kemudian Banyu akan coba mendekati karena dia nih adalah pemilih potensial gitu kan. Masih bimbang. 40 juta. Tuh, ada 40 juta lagi. Katakanlah nih saya mungkin salah mewakili satunya. salah satunya dari 40. Apa yang Banyu akan lakukan nih kalau pas ketemu sama saya? Kira-kira bagaimana? Ya yang pasti saya akan menanyakan kenal dengan Pak Prabowo atau kenal dengan Pak Jokowi. Jangan Pak Prabowo dong, ngapain mempromosikannya Pak Prabowo ya kan? Karena kita lihat aja lah, kita lihat dari saya lebih ke kepribadiannya mungkin ya. Kalau track record kan memang beliau juga bagus. Ya memang terjadi akselerasi ya dari wali kota Solo dan sekarang gubernur Jakarta cuti dan langsung mengambil pilpres, mengikuti pilpres. Ya bagi saya ini adalah mencari yang terbaik dari yang terbaik gitu loh. Kalau Arief bagaimana ketemu saya nih? Yang pasti ya kalau kita juga akan menyapa ya. Kalau kita akan langsung menentukan bahwa kita punya pilihan sosok Prabowo dan Hatta Rajasa dengan sosok tegasnya Pak Prabowo dengan sisi humanisnya juga. Ini yang jadi masalah Mas. Pada saat Pak Prabowo ini kan selalu ditunjukin sama media-media masalah HAM dan lain-lain. Ini kan tidak menunjukkan sisi humanisnya. Padahal beliau juga banyak turun ke bawah loh. Kalau belusukannya kan hal biasa. Tapi kalau komentar dari Arief sendiri menghadapi status ataupun juga ya mungkin kita katakan black campaign yang berkaitan dengan masalah HAM seperti apa? Jawabannya mudah Mas. Gimana? Pada saat partainya Bung Banyu PDIP, Bu Megawati dulu memilih 2004 sebagai cawapres, ini udah selesai Mas. Tidak mungkin dulu PDIP memilih cawapres Pak Prabowo itu tanpa sebuah analisa. Pasti dia sudah dikaji masalah HAM-nya, yang lain-lain. Atau mungkin karena nggak ada pilihan, karena pada saat itu dia harus bertarung dengan SBY yang akhirnya maju kan? Saya pikir nggak juga lah. Pasti banyak pertimbangan dari PDIP kenapa sih memilih Pak Prabowo. Jadi maksud saya masalah HAM itu sudah tidak ada lagi menurut saya. Bahwa sekarang yang harus kita pikirkan adalah masa depan kita Mas. Masa di depan kita, jangan pernah lihat masa lalu. Dulu kan konspirasi juga 98 itu kan. Sekarang kita rebut masa depan, tinggalkan masa lalu. Ayo kita berjuang bersama teman anak muda ini nih. Kita bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Saya juga dengan Mas Banyu kan pasti juga nanti ke depan ketemu dong. Iya. Siapapun yang menang, kita berteman, kita bersahabat. Ayo kita membangun bangsa ini bersama-sama Mas. Oke, menarik sekali nih semangatnya ya. Iya dong. Agak berseteru tapi di sini kayaknya kompak banget ya. Oke, tapi sekarang berkaitan dengan pendanaan. Siapa sih yang berada di balik dua gerakan ini? Kalau partai kah atau para pengusaha kah mungkin? Kalau yang ini kalau nggak salah artiin ya. Kalau secara definisi yang namanya relawan itu artinya secara sukarela, tanpa pamrih pastinya. Udah gitu self finance. Jadi saya rasa juga semua teman-teman ada peningkatan gitu. Kayak misalnya zaman dulu kayak kita deklarasi kemarin gitu ya. Tiba-tiba dari 22 provinsi datang. Itu mereka benar-benar dengan biaya sendiri, dengan ongkos taksi sendiri, transport sendiri, akomodasi sendiri. Terus juga kayak kita buat acara juga langsung urun rembuk semuanya. Ada yang nyumbang teh kotak, ada yang nyumbang apa. Yang artinya aktif partisipatif itu tuh mulai terlihat di kalangan muda dan ini menunjukkan penurunan sifat apolitis dari anak-anak muda. Dan anak-anak muda itu sekarang lebih aware politik gitu sekarang. Sekarang sejauh ini sudah ada berapa yang terdaftar sebagai anggota dari Gema ini atau menjadi relawan Gema? Kalau Gema sendiri kan sebenarnya memang target kita kan anak muda. Dan kita juga kan lintas profesi. Ada yang di organisasi seperti saya di KNPI, ada yang di HIPMI kemarin datang. Saya HIPMI juga. Ya, ini HIPMI juga. Ini teman-teman semua nih. Jadi lucu jadinya. Lucu jadinya.
Jadi kita memang sama dengan Mas Banyu bahwa ini kan kita bangun gerakan ini kan juga dengan sukarela. Jadi teman-teman tiba-tiba ya terbukti kayak kita deklarasi kemarin kan di markas tim koalisi. Supaya kenapa? Karena emang kita meminta pada partai koalisi markasnya, tolong dong Mas, Pak, kita mau numpang di sini untuk deklarasi. Ya pertama masalah finansial ya, masalah modal. Keterbatasan. Ya. Akhirnya teman-teman urunan lah bareng-bareng, ayo kita deklarasi bareng lah, kita numpang di sini aja, yang penting teman-teman media kita undang. Udah akhirnya kita bisa muncul dan deklarasi. Jadi Anda belum bisa menyatakan kira-kira berapa jumlah persisnya atau kalau jumlah persis kita saja kalau di DKI Jakarta ini hanya relawan Mas ya. Dalam artian gini, tugas kita kan membentuk agen-agen perubahan untuk mendukung Pak Prabowo dan Hatta Rajasa. Ya. Jadi kita dari kemarin sudah membuat pelatihan Mas. Misalkan di setiap kota, kita 500 orang kita bikin pelatihan, kita bikin pemahaman tentang siapa sih Pak Prabowo, siapa sih Pak Hatta Rajasa, apa visi misinya. Ya. Kita berikan pemahaman, setelah itu mereka bergerak. Itu sudah berjalan. Ya. Nah ini hampir di 33 provinsi. Jadi kita minimal akan menargetkan dari jumlah pemilih pemuda itu sebanyak 40, itu paling nggak setengahnya, 50%-nya kita bisa rekrut. Bagi dua jadinya? Ya bisa saja, bisa saja kan, karena kan ini kan hanya 2 kandidat saja. 2 poros lah? 2 poros saja, jadi kita tidak mengambil segmen teman-teman yang di partai. Misalkan yang teman-teman Tidar, yang anak-anak muda Gerindra, silahkan menggarap anak-anak muda yang di Gerindra. BM PAN dengan PAN-nya atau Mataranya, anak muda PAN-nya. Oke, terakhir mungkin apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pemuda menurut survei kalian? Singkat saja, mungkin dari Banyu terlebih dahulu. Kita butuh masa depan yang lebih cerah, oleh karena itu kita memiliki kepercayaan kepada kandidat masing-masing. Dalam hal ini Pak Jokowi dan Pak JK. Dan ini yang kami laksanakan sebagai penutup. Memang dari kawan Jokowi, sekali lagi saya tidak bisa klaim berapa jumlah kita, karena unsur garda bangsa saya sudah banyak, garda Nasdem saya sudah banyak, Jasmef sudah banyak, remaja sudah banyak, dan kita paling anti tuh klaim atau kooptasi. Kenapa? Karena biarlah waktu yang melihat, waktu yang menentukan. Yang penting di kawan Jokowi kami terus mengeluarkan. Terakhir mungkin dari Arif, Kalau saya yang pasti kita bekerja harus ada tolak ukurnya. Ya. Karena kita kan membentuk relawan di seluruh Indonesia. Hampir setiap kabupaten kita membentuk relawan sebanyak 500 orang per kabupaten. Dan ini akan meluas. Jadi kita akan yang paling penting adalah kita menjelaskan visi dan misi. Karena menurut saya bicara yang namanya belusukan itu hal biasa. Yang namanya kita membranding diri itu hal biasa. Sekarang yang paling penting visi dan misinya. Visi dan misi ya. Dan saya yakin bahwa Pak Prabowo dengan visi membangun pertanian dan kelautan, saya yakin Pak Prabowo akan membangun yang semangat, yang santun. Terima kasih Arif dan juga Banyu. Jadi kalau dari Arif ini lebih mengedepankan visi misi, tapi kalau Banyu membutuhkan masa depan Indonesia yang lebih cerah. Karena mungkin saat ini Indonesia belum dikatakan cerah. Mungkin seperti itu ya.